Polisi membongkar kasus dugaan prostitusi yang menyeret nama artis VS. Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung berhasil menangkap mucikari kasus dugaan prostitusi yang melibatkan seorang artis ini di Bekasi, Jawa Barat 10 Agustus lalu. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Ibdalia Fani Karen, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bandar Lampung menyebut tersangka dijerat tindak pidana perdagangan orang. Kami dari unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung telah mengamankan satu orang tersangka berinisial BS yang merupakan rangkaian dari penyelidikan kami terkait kasus PS. Gimana ditangkap? Kami tangkap di Bekasi, kemudian kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan saat ini BS sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait tindak pidana perdagangan orang. Untuk rangkaiannya itu sendiri seperti apa sih, bisa mengarah ke BS? Karena ada pengakuan dari dua mucikari sebelumnya, sudah kami tahan sebelumnya, kemudian kami lakukan pengembangan pemeriksaan dan saat ini kami tetapkan sebagai tersangka. Kepada penyidik, tersangka mengungkap awal perkenalannya dengan artis VS untuk urusan pekerjaan. Dari pengakuan tersangka pada polisi, tersangka mucikari mendapat 20 juta rupiah dari praktek prostitusi ini. Dugaan pembagian 12 juta untuk sang artis dan 8 juta rupiah untuk mucikari. PS hubungi saya minta job. Lalu kita kenalan beberapa lama. Di waktu pernah terjadi sekali transaksi di Jakarta, dan kedua kalinya di Bandar Lampung. Dijanjinya 20 juta terima ke pihak saya dari saudari Kesia senilai 20 juta. Lalu fee yang didapatkan oleh Pernita senilai 12 juta. Kamu dapat keuntungan berapa dari situ? Jadi keuntungannya 8 juta. Selain FS, ada lagi sering kamu seperti itu? Semacam model-model freelance. 30 Juli lalu, Kepolisian Kota Bandar Lampung memulangkan artis VS yang diduga menjadi korban kasus dugaan prostitusi. Saat itu, VS juga meluruskan peristiwa penangkapannya, termasuk dana yang diterimanya. Saya minta maaf kepada keluarga saya mungkin yang syok ya dengan berita-berita di luar sana yang simpang siur yang belum terbukti kebenarannya gitu. Di sini saya menyesal dan saat kejadian pun saya tidak melakukan apa-apa. Saya masih utuh berpakaian gitu. Cuman salahnya mungkin di berduaan di kamar begitu. Tapi memang ada transferan 10 juta ke saya, tapi selebihnya saya nggak tahu. Itu apa Mbak? Uang apa Mbak? Baru kenal 1 hari itu. Kasus ini bermula pada penangkapan artis VS di Kota Bandar Lampung 28 Juli lalu. Sejauh ini polisi juga telah menetapkan 3 tersangka mucikari di kasus dugaan prostitusi artis ini. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Lebih lengkap soal penangkapan bos mucikari praktik prostitusi selebritas, kita sudah bergabung dengan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Reski Maulana. Selamat malam Pak Reski. Selamat malam Mbak Sofi, selamat malam Indonesia. Pak Reski sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak Sofi. Pak Reski, bagaimana polisi dalam hal ini Polresta Bandar Lampung membongkar praktik prostitusi selebritas yang dijalankan oleh pelaku mucikari, Pak Reski? Baik Mbak Sofi, dapat kami sampaikan bahwasanya untuk tersangka B yang sudah kita amankan sekarang adalah merupakan pengembangan dari kegiatan kita sebelumnya, yaitu menetapkan tersangka mucikari selaku penyalur, yaitu saudari MK dan saudari MAN. Jadi dapatnya bagaimana kronologinya? Akhirnya bisa sampai mucikari ini ditangkap? Ini berdasarkan dari teknis penyidikan kita, maka kita kembangkan bahwasanya dari hubungan komunikasi dari PS ke Baim, kemudian ke MK dan ke MAN. Jadi ini kan bermulanya kan dari penangkapan VS. Kemudian apakah VS yang menceritakan ketika diinterogasi oleh polisi atau dari bukti-bukti misalkan dari handphone atau dari apa begitu Pak Reski?
Betul sekali Mbak. Jadi ada 2 alat bukti yang kita temukan. Yang pertama adalah keterangan dari PS sendiri, kemudian dari alat komunikasi yang kita digunakan gitu. Mhm. Lalu siapa saja? Ini tadi kan yang jelas diwawancara oleh tim Kompas TV adalah Baim, tapi ada 3 tersangka lain begitu. Koreksi kalau saya salah. Tapi apakah ini memang mereka hanya mereka sendiri atau jangan-jangan ada jaringannya? Betul sekali Mbak. Jadi tersangka yang sebelumnya kita amankan itu dengan inisial MK dan MAN itu adalah sebagai penyalur. Dan kemudian B ini adalah sebagai perekrut Mbak. Seperti itu. Oke, jadi B ini perekrutnya ya? Ya. Boleh diceritakan kepada kami dari penyelidikan polisi proses atau modus perekrutan itu seperti apa? Kalau Baim sendiri ini profesi sehari-harinya sebagai model agensi seperti itu Mbak. Mungkin dari pekerjaan mereka sehari-hari kemudian mungkin menawarkan seperti itu, maka ada penyalurnya yang kemarin kita tetapkan tersangka sebelumnya atas nama MKMAN ini juga sebagai modal agensi juga seperti itu. Oke, jadi B ini menawarkan kepada siapa? Kepada si selebritis kah atau kepada lelaki yang dalam tanda kutip jadi pelanggan begitu? Sebelumnya PS yang menghubungi B, apakah ada pekerjaan seperti itu? Oke, lalu B mencarikan pria begitu ya? Yang mencarikan pria yang sudah kita amankan sebelumnya Mbak, MK dan MAN itu. Oke, lalu bagaimana dengan sejauh ini dari keterangan yang bisa Anda gali dari para pelaku maupun dari korban, berapa sih selebritas dan juga model yang saat ini terlibat atau sempat terlibat dalam praktik prostitusi yang dimucikari oleh B ini, Pak Rizky? Oke, ada beberapa Mbak, jadi sifatnya kan model agensi seperti itu. Ada model majalah dewasa seperti itu yang sempat dikemukakan di pemeriksaan oleh saudara B seperti itu. Beberapa itu berapa Pak? Belasan, puluhan? Sepertinya puluhan Mbak. Oh sepertinya puluhan. Ya. Akankah kemudian mereka juga dimintai keterangan untuk menguatkan kasus terhadap B atau Baim ini? Tentunya kami berfokus dengan kegiatan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung seperti itu. Oke, ada keterangan dari Baim mungkin di mana saja kemudian dia mencoba menawarkan orang-orang ini? Apakah tidak hanya di Bandar Lampung saja? Sifatnya media sosial Mbak ya. Jadi kalau sifatnya media sosial mungkin tidak hanya di Bandar Lampung seperti itu. Dari penyelidikan yang dilakukan polisi, berapa yang ada di Bandar Lampung, Pak Rizky? Sementara hanya yang kita dapat buktikan ini yang kemarin sudah kita lakukan upaya paksa Mbak. 1 terhadap pekerja seni PS seperti itu. Oke, jadi baru VS ya untuk yang di Bandar Lampung ya? Iya Mbak. Saya paham bahwa memang harus ada yurisdiksinya di sini. Kalau Polresta Bandar Lampung pasti menyelidiknya Bandar Lampung. Tapi karena tadi Anda sempat menyatakan sudah ada beberapa orang sampai dengan puluhan yang kemudian diperjualbelikan oleh B alias Baim ini, apakah nantinya akan ada kerjasama dengan kepolisian dari kota-kota atau kabupaten lain yang ada kemungkinan Baim juga beroperasi di situ? Nanti kita akan kembangkan karena ini BAP awal, kemudian ini untuk berfokus kepada perkara yang sedang kita tangani di Polresta Bandar Lampung. Apabila memungkinkan kita juga dapat berkoordinasi dengan wilayah hukum lain seperti itu. Oke, lalu pasal yang dijeratkan terhadap para pelaku tersangka saat ini apa saja, Pak Rizky? Untuk pasal yang dikenakan, untuk yang awal kemarin mucikari suatu penyalur itu ada kita terapkan pasal 2 Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang TPPU. Kemudian untuk tersangka B itu kita terapkan pasal 10 atau pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara seperti itu Mbak. Oke, lalu rencana kapan lagi akan ada pemeriksaan, Pak Rizky? Tentunya apabila penyidik harus menambahkan keterangan, maka kita tetap akan secara intensif melakukan pemeriksaan.
Oke, Kompol Reski Maulana, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Kami nantikan perkembangan penyelidikan kasus mucikari selebritas di Bandar Lampung. Terima kasih, Pak Reski.